Selamat datang kembali dalam Bahasa Inggris untuk Ekonomi dan Bisnis. Di video ini kita akan membahas mengenai pecahan, desimal, dan persentase dalam bahasa Inggris. Fractions, decimals, and percentages. Bagi teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe ya. Bagi yang ingin menyimak video ini dalam full bahasa Inggris, saya juga sudah menyiapkan videonya yang dapat Anda akses di deskripsi di bawah ini. Okay, before we continue, let me ask you, how do you read these numbers? Bagaimana kita membaca yang pertama angka-angka pecahan ini? Did you get it? Bagaimana dengan angka-angka berikut ini? Inilah yang akan menjadi topik bahasan kita dalam video kali ini. Stay tuned. Rekan-rekan, kita akan mulai dengan fractions atau pecahan. Fractions merepresentasikan equal parts atau bagian yang sama dari suatu keseluruhan atau koleksi. Jadi sesuatu hal yang utuh itu bisa dibagi 2, 3, 5, dan lain sebagainya. Jika dalam bahasa Indonesia kita mempunyai pembilang dan penyebut dalam sebuah pecahan, di bahasa Inggris itu disebut dengan numerator untuk pembilang dan denominator untuk penyebut. Cara bacanya seperti ini. Numerator atau pembilang dibaca sebagai sebuah angka kardinal. 1, 2, 3, 10, 20, dan seterusnya. Sementara itu, denominator atau penyebut dibaca sebagai angka ordinal atau angka urutan, yaitu second, third, fourth, 10th, 20th, dan seterusnya. Karenanya dalam gambar ini contoh-contoh pecahan antara lain 1/4, 1/8, 1/16, dan seterusnya. Setidaknya ada 4 jenis pecahan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama disebut dengan unit fractions. Ini adalah ketika pembilang atau numeratornya itu 1, karenanya kita membaca denominator atau penyebut dalam bentuk singular. Contohnya, 1/2 atau setengah dibaca 1/2 atau a half, 1/3 dibaca 1/3, sedangkan 1/4 dibaca 1/4, atau dalam hal ini khusus untuk pecahan yang merupakan pembagian 4 kita dapat baca sebagai a quarter. Jenis yang kedua disebut sebagai proper fractions. Ini adalah ketika numerator atau pembilang lebih daripada 1, sehingga denominator atau penyebut dibaca dalam bentuk plural. Tetap ordinal ya denominatornya. Contohnya, 2/3 dibaca 2/3, 2/4 dibaca 2/4, 4/5 dibaca 4/5, dan 2/6 dibaca 2/6, dan seterusnya. Jenis yang ketiga disebut sebagai improper fractions. Ini adalah ketika numerator atau pembilang lebih dari atau sama dengan denominator atau penyebut. Contohnya, 4/3 dibaca 4/3, 5/4 dibaca 5/4, 7/5 dibaca 7/5, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan jenis keempat disebut dengan mixed fractions atau fraction gabungan. Ini adalah ketika ada suatu angka bulat ditambah sebuah fraction, baik unit atau proper fraction. Sebagai contoh, 2/3/4 dalam bahasa Inggris kita baca sebagai 2 3/4, dan contoh lain 4/2 atau 4/1/2 kita baca dalam bahasa Inggris sebagai 4.5, dan seterusnya. Contohnya dalam sebuah kalimat, around 3/4 of the Earth's surface is covered with water. Less than 1/20 of that water
is fresh water. Sekitar 3/4 permukaan bumi adalah air. Kurang dari 1/20 dari air tersebut adalah air tawar. Setelah fraction, kita move on ke desimal, decimals, yang digunakan untuk mengindikasikan suatu kuantitas yang lebih presisi daripada whole number atau angka yang utuh. Dalam bahasa Inggris, angka desimal dipisahkan dengan decimal point atau titik, bukan koma seperti kita dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya dunia ini terbagi dalam hal ini, teman-teman. Di peta ini Anda bisa melihat negara-negara yang mana decimal separatornya adalah titik ditunjukkan oleh yang berwarna biru. Contohnya Amerika Serikat, India, Inggris, Tiongkok, Jepang, dan Australia. Sedangkan negara-negara di mana decimal separatornya adalah koma seperti kita di Indonesia ditunjukkan oleh warna hijau, seperti kebanyakan Eropa termasuk Rusia, sebagian dari Afrika, dan juga Amerika Latin atau Amerika Selatan. Namun yang kita harus ingat dalam belajar bahasa Inggris adalah kita menggunakan titik sebagai penanda desimal. Sedangkan koma adalah tanda pemisah untuk ribuan, jutaan, dan seterusnya. Beberapa contoh, 0,2 dibacanya 0.2, 0,24 dibaca 0.24, 0,124 dibaca 0.124, 1,024 dibaca 1.024, dan 12,004 dibaca 12.004. Diperhatikan ya, bahwa dalam angka desimal tidak ada lagi puluhan, ratusan, dan sebagainya. Semua dibaca satuan. Sementara itu, jika ingat contoh kita di awal, ini dibaca 1024. Koma di sini menyatakan ribuan, 1024. Dan contoh yang kedua, kita membacanya 12,004. Ini dibaca 12.004. Contohnya dalam kalimat, a new study recommends that men consume 3.7 liters of fluid per day, and women consume 2.7 liters of fluid per day. Sebuah studi merekomendasikan bahwa laki-laki harus mengkonsumsi 3,7 liter cairan per hari, sedangkan perempuan direkomendasikan untuk mengkonsumsi 2,7 liter. And moving on to percentages, persentase. Sebuah persentase adalah angka atau rasio yang merepresentasikan pecahan dari 100 yang diekspresikan dengan tanda persen. Persen berarti per 100. Beberapa contoh, 50% dibaca 50%, ini merepresentasikan 0.5 atau 0,5. 24% dibaca 24%, yang merepresentasikan 0,24 atau 0.24. 2,4% dibaca 2.4%, yang merepresentasikan bilangan desimal 0,024. 0.024. Jika Anda ingat contoh yang tadi, around 3/4 of the Earth's surface is covered with water. Less than 1/20 of that water is fresh water. Pecahan-pecahan dalam kalimat ini kita bisa nyatakan dengan persentase. Around 75% of the Earth's surface is covered with water. Less than 5% of that water is fresh water. Ini karena 3/4 atau 3/4 sama dengan 75%, 75%, dan 1/20, 1/20 sama dengan 5%, or 5%. Kita lanjut ke exercise, beberapa latihan. Nah, jika Anda ingat, di awal video ini saya menunjukkan angka-angka berikut. Yang pertama pecahannya. Setengah, 1/2.
Gimana? Ya, dibacanya 1/2. Kemudian 2/4 kita baca sebagai 2/4. Jangan lupa fourths-nya itu plural. 4/3 dibaca 4/3. Sekali lagi 4/3. Dan 2/3/4 kita baca sebagai 2 3/4. 2 3/4. Did you get it all? Great. Nah, yang berikutnya. Angka-angka ini yang pertama yang paling atas itu dibaca 1.024. Yang paling atas ini merepresentasikan desimal. Sedangkan yang di bawahnya itu ribuan. Ingat sekali lagi teman-teman ya, bedanya antara titik dan koma dalam bahasa Indonesia versus bahasa Inggris. So the second number here is 1024. Untuk pecahannya tentu sudah tahu ya, 24%. Dan yang paling bawah adalah 102.4%. Berikut ada contoh lain. If 1 liter equals 1000 milliliter, and a recipe calls for half a liter of water, how many milliliter of water is that? Jika 1 liter sama dengan 1000 mililiter, dan sebuah resep meminta setengah liter air, berapa mililiter jumlah air tersebut? Did you get it? That's right, 500 milliliters. 500 mililiter. Dari mana? It's 1/2 times 1000. Setengah kali 1000. So it's 500. Alright, the next example. How do you express 2/5 in percentage? Bagaimana kita mengekspresikan 2/5 dalam bentuk persentase? Did you get it? That's right, it's 40%. 40% ya. Because it's 2/5 times 100%. 2/5 kali 100%. Ada contoh lain. What is 12.4% expressed in decimal? Bagaimana kita mengekspresikan angka 12,4% dalam bentuk desimal? Did you get it? Right. It's 0.124. 0,124. Ini karena 12,4% itu artinya per 100. So 12.4 divided by 100. 0.124. And the last example. What is 1.024 expressed in percentage? Bagaimana kita mengekspresikan bilangan desimal 1,024 dalam bentuk persentase? Did you get it? It's 102.4%. 102,4%. Mengapa? Karena bilangan desimal tadi kita kali dengan 100% untuk bisa mengekspresikannya dalam bentuk persentase. So it's 1.024 times 100%, which is 102.4%. Alright you guys, this has been fractions, decimals, and percentages. Semoga ada hal yang baru yang Anda bisa pelajari mengenai pecahan, desimal, dan persentase dalam bahasa Inggris. Have an inspiring day. Take care.